Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ngaji syarah Jurumiyah punyanya Syekh Khalid bin Abdullah bin Abi Bakar al-Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu fi istilahin nahwiyina huwal lafdhu ay sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Al-kalamu utawi kang aran kalam fi istilahin nahwiyina ing dalam istilah pira-pira ulama nahwu huwa ya kalam iku al-lafdhu lafat ay sautu tegese swara al-mustamilu kang mengko apa saut ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf al-hijaiyati kang bangsa hijaiyah. Allati nyatane huruf awaluha kang utawi kawitane allati iku al-alifu alif wa akhiruha utawi akhire allati iku al-ya'u ya. Al-murakkabu tur iku kesusun ma nyatane perkara tarakkaba kang kesusun apa ma min kalimataini saking kalimat loro fasaidan nuli luweh akeh. Al-mufidu tur kang maedai bil isnati kelawan den sandaraken faidatan kelawan faidah ya sunu kang bagus apa sukutul mutakalimi menengi mutakalim alaiha ing atase faidah bahitsu la yasiru kelawan sekirane ora dadi apa as-sami'u sapa as-sami'u wong kang mireng iku muntadhiron wong kang ngenteni li syai'in maring perkara akhara kang liya. Bilwat'i kelawan bahasa al-arabiyah utawa seselehan al-arabi kang bangsa Arab wa huwa utawi wat'ul arabi iku ja'lul lafzi ndadekaken lafadz dalilan ing tanda alal makna ing atase makna bi ayyakuna kelawan yen ta ono iku minal audai setengah saking pira-pira seselehan al-arabiyati kang minal audai saking pira-pira seselehan al-arabiyati kang bangsa Arab kama kaya keterangan kala kang ngendika sapa ba'duhum sebagiane Arab. Wa qala lan ngendika sapa jumhur syarihin segerombolane pira-pira wong kang nyarahi al-muradu dai kang den karepaken bil wat'i ing dalem bil wat'i kelawan lafat al-wat'i huna ing dalem mengkene iku al-qasdu sengaja wa huwa utawi wat'u iku ayyak sita utawa wa huwa utawi al-qasdu iku ayyak sita yen to nejo sapa al-mutakallimu wong kang gunem ifadata sami'i ing aweh faedah ing wong kang midhanget wa hadza utawi iki qaul iku al-khilafu khilaf iku lahu iku kedue hadza iltifatun utawi condong ilal khilafi maring khilaf fi anna dalalatal kalami ing dalam sak temene dalalae kalam iku hal hiya apa toh utawi dalalah iku wat'iyatun kang bangsa wat'i am akliyatun utawa kang bangsa akal. Wal asahu ta kang luwih sahih iku asane kang nomor loro. Fa innaman mongko sak temene wong arafa kang ngerti sapa man musamma zaidin ing wong kang den arani kelawan lafadz zaid masalan kelawan umpamane wa arafa lan ngerti sapa man musamma qaimin ing perkara kang den arani kelawan lafadz qaim wa sami'a lan mireng sapa man zaitun qaimun ing lafadz zaitun qaimun bi i'rabihi kelawan i'rabi lafadz al-makhsusi kang den khususaken fahima mongko faham sapa man bid darurati kelawan pasti makna hadzal kalami ing maknane ikilah kalam. Wa hadzal haddu utawi ikilah had iku li jamaatin kedue jamaah minhum iku setengah saking jamaah al-Juzuli utawi Imam Juzuli
Wa hasiluhu utawi kesimpulane kalam iku yarji'u bali apa hasil ila tibari umurin maring tetembungane pira-pira perkara arbaatin kang papat. Al-lafdhu nyatane lafat wat tarkibu lan tarkib utawa kesusun wal ifadati lan aweh faedah wal wad'i lan dan sengaja. Misal ijtimaiha utawi padane kumpule umurun arba'ah iku zaitun qaimun lafat zaitun qaimun. Sebelum lanjut mungkin keterangan sedikit. Pembahasan nahwu itu adalah pembahasan yang notabene adalah mengatur terhadap tata cara pelafatan atau tata cara mengucapkan suatu lafat agar bisa difahami oleh orang lain, sehingga perlu adanya tatanan bagaimana cara membuat kata-kata ataupun kalimat kalau mungkin dalam bahasa Indonesia agar bisa difahami oleh orang lain sehingga menimbulkan faidah ataupun manfaat kepada orang lain. Kalimat itu sendiri kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Maksudnya adalah kumpulan dari beberapa kata yang disusun sedemikian rupa dengan beberapa tanda yang ada ataupun ciri-ciri tertentu, sehingga dengan diucapkan lafaz tersebut kita sudah bisa menemukan makna, kepastian makna dari susunan lafaz tersebut yang ditengarai dengan adanya harokat yang nantinya akan menimbulkan pemahaman tersendiri dari adanya penggunaan harokat-harokat tertentu. Oke, hal itu disebut dengan kalam. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas atau secara simpel, kalam dalam bahasa Arab adalah satu kalimat di dalam bahasa Indonesia. Karena kalam ataupun kalimat itu tidak mungkin kecuali tersusun dari beberapa kata, maka kata di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi satu kalimat, satu kata gitu ya, satu kata di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan satu kalimat di dalam bahasa Arab. Dan ternyata ketika nanti ada beberapa kalimat disusun dalam bahasa Arab dan memberikan faidah, maka itu disebut kalam. Kalau mungkin beberapa kata disusun dalam bahasa Indonesia dan juga berfaidah, maka itu disebut satu kalimat. Kiranya seperti itu untuk pemberitahuan disclaimer di awal bahwasanya pembahasan ilmu nahwu itu adalah pembahasan yang terkait pembahasan bahasa Arab yang lebih menitik beratkan terhadap kondisi-kondisi lafadz dengan berbagai ciri-cirinya untuk dapat difahami oleh orang lain. Jadi kita yang jadi poin utama dalam pembahasan nahwu itu hanya satu aslinya, yaitu adalah kalam itu sendiri. Bagaimana sesuatu yang kita ucapkan itu bisa disebut kalam. Nah, maka kita perlu tahu dulu apa itu maksud dari kalam. Kalam kalau dalam istilahnya ulama nahwu itu disebut kumpulan dari lafadz yang tersusun serta berfaedah dan semuanya tadi itu disengaja ataupun berupa bahasa Arab. Oke. Jadi kalam itu adalah lafadz, yaitu kumpulan-kumpulan lafadz yang berfaedah serta disengaja dengan menggunakan bahasa Arab.
Jadi kira-kira seperti itu. Ini saya tidak menerjemahkan lebih detail ataupun mungkin tidak menjelaskan secara terperinci, hanya gambaran dasar dari apa yang tadi sudah dimaknai, kiranya seperti itu. Nah, akan tetapi di sini yang menjadi titik tekan juga itu adalah adanya perbedaan dalam penyusunan, sehingga gini maksudnya, kalam itu sendiri secara rukun-rukunnya tadi disebutkan ada 4: lafadz, murokab, mufid, dan wadho. Itu mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari beberapa ulama yang berkomentar, ya, terlebih pada pembahasan wadho itu sendiri, ya nanti insya Allah akan kita bahas. Lafadz, kalau mungkin perlu diterjemah, lafadz itu adalah suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah yang diawali oleh alif dan diakhiri oleh ya. Lafadz tersebut itu tersusun, maksudnya tersusun bagaimana? Adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, susunan tadi itu harus mufid alias berfaedah. Berfaedahnya itu dengan menggunakan isnad atau susunan, penyandaran satu lafadz kepada lafadz yang lain, yang mana dengan penyandaran tersebut itu dapat memberikan faidah yang dapat menjadikan mutakalim atau orang yang berbicara itu diam. Sekiranya mutakalim itu tidak perlu untuk menambahi kata-kata dari apa yang ditanyakan oleh mukhatab atau orang yang diajak bicara, karena mungkin mukhatabnya masih belum paham, ya. Jadi dikatakan berfaedah itu mutakalim atau orang yang berbicara itu dapat diam dengan hanya dengan mengucapkan lafadz yang dia katakan itu saja, sehingga tidak perlu untuk menjawab lagi terhadap pertanyaan dari mukhatab. Nah, kira-kira seperti itu. Bilwati al-arabi yaitu lafadz yang tersusun serta berfaedah tadi itu dirupakan dengan bahasa Arab. Dalam artian bagaimana? Menjadikan lafadz itu sebagai tanda dari adanya makna yang diinginkan oleh mutakalim, sehingga ini lebih diarahkan kepada bahasa Arab. Akan tapi ada jumhur syarihin atau sekelompok ulama yang mensyarahi terhadap makna wadho itu sendiri, bahwasanya yang dimaksud dari wadho itu adalah qasdu atau kesengajaan untuk mengucapkan lafadz tersebut, sehingga kata-kata yang timbul atau kalam yang timbul, bahasanya lafadz atau kata-kata yang timbul dari orang yang tidak menyengaja untuk mengucapkan kata-kata tersebut, maka tidak bisa dikatakan wadho, sehingga lafadz tersebut tidak bisa dikatakan atau tidak bisa disebut dengan kalam. Nah, contoh, mungkin kita bisa paham dengan perkataan orang yang lindur, ya, akan tapi karena orang yang lindur itu tidak menyengaja untuk mengucapkan kata-kata tersebut, maka hal itu tidak dikatakan kalam. Ya, kira-kira seperti itu. Dan penggambaran yang lain yang mungkin nanti bisa sampai gambarkan sendiri. Sehingga kesimpulannya bahwasanya kalam itu harus memenuhi 4 kriteria agar dia bisa untuk disebut kalam. Yang pertama adalah berupa lafadz yang berfaedah yang tersusun. Lafadz yang tersusun berfaedah serta disengaja. Itu saja. Contoh dari lafadz yang sudah memenuhi 4 kriteria tersebut adalah lafadz zaitun qaimun. Oke. Jadi lafadz zaitun qaimun itu sudah berupa lafadz tersusun, berfaedah, dan disengaja.
Fayasduku mongko bener ala zaitun qaimun ing atase lafat zaitun qaimun apa annahu sak temene lafat iku lafdun lafat li annahu krana sak temene zaitun qaimun iku sautun swara mustamilun kang mengku apa saut ala zai ing atase zai wal ya ilan ya wal dalilan ta wal qafilan qaf wal alifilan alif wal hamzatilan hamzah wal mimilan mim wahia utawi zai iku ba'du hurufi alif ba ta sa ila akhiriha iku ba'du hurufi alif ba ta sa ila akhiriha sebagiane pira-pira huruf alif ba ta sa ila akhirih wa yastukulan bener ala zaitun qaimun ing atase lafaz zaitun qaimun apa anahu sak temene lafaz zaitun qaimun iku murakkabun tersusun li anahu krana sak temene zaitun qaimun iku tarakkab kasusun apa zaitun qaimun min kalimataini saking kalimat loro al ula utawi kang pertama iku zaitun lafaz zaitun wasani utawi lafaz kang nomor loro iku qaimun lafaz qaimun wa yastukulan bener ala zaitun qaimun ing atase lafaz zaitun qaimun apa annahu sak temene lafaz zaitun qaimun iku mufidun aweh faedah lafat kang aweh faedah li annahu krana sak temene zaitun qaimun iku afada aweh faedah apa zaitun qaimun faidatan kelawan faidah lam takun kang ora ono apa faidah inda sami'i ing dalem mungguhe sami likaunis sami'i krana anane sami iku kana ono apa sami iku ya jalu bodho sapa sami kiama zaitin ing ngadeke zait wa yastukulan bener ala zaitun qaimun ing atase lafaz zaitun qaimun apa anahu sak temene zaitun qaimun iku maksudun den sejo li annal mutakallima krana sak temene mutakallim iku qasatan nejo sapa mutakallim bihadzal lafzi kelawan ikilah lafaz ifadatal mukhatabi ing aweh faedah ing mukhatab utawa lawan bicara fayakhruju mongko kejaba bi qaulihi kelawan dawe musannif al-laftu nyatane lafaz al-laftu apa al isyaratu isyarah atau tunjuk apa petunjuk wal kitabatu lan tulisan wan nusabulan tongkat kang ngadeg wal uqadulan pira-pira bundelan watu samalan den arani apa uqad at-tawala ing pira-pira tanda al arba'ata kang papat wa nahuha lan sepadane isyarah ila akhirih wa yakhruju lan kejaba bi qouli lan dawe musannif al murakkab nyatane lafat murakkab apa al mufradatu pira-pira lafat kang mufrad ka zaitin kaya lafat zaitin wa amrin lan amrin wal a'dadu lan pira-pira adat al masrudatu kang den urut-urut akan nahwu wahidun isnani ila akhiriha maring akhire a'dad wakila lan den ngendikaken la hajata ora ono hajat iku maujud ila dzikri tarkibi maring nutur tarkib lil istighna'i krana amrih cukup anhu saking tarkib bil mufidu kelawan lafat al mufidu idil mufidu krana utawi lafat mufid utawa krana utawi mufid fa al faidata ing faedah utawa idil mufidu krana utawi perkara kang maedai al faidata ing faedah al mazkurata kang den tutur iku layakun ora ana apa mufid iku illa murakkaban angin den susun wa yakhruju lan kejaba bi qaulihi kelawan dawe musannif al mufidu nyatane lafat mufid apa ghairul mufidi lafat sakliyane mufid kal murakkabi kaya lafat murakkab al idofi kang bangsa idofah ka abdillahi kaya lafat abdillahi wal masjid lan tarkib masjid ka ba'labaka kaya lafat ba'labaka wat takyidi lan tarkib takyidi kal hayawanin natiki kaya lafat al hayawanin natiki wal isnadi lan tarkib isnadi al mutawaqqifi kang kandhek
apa isnadi ala ghairihi ngatasi liyane isnadi. Nahu in qama zaidun sepadan lafat in qama zaidun. Wal ma'lumu lan perkara kang den weruhi lil mukhatabi maring mukhatab. Nahu as-sama'u fawqana sepadan lafat as-sama'u fawqana. Wal maj'uli lan perkara kang den dadekaken alaman ing alam. Nahu baraka nahruhu sepadane lafat baraka nahruhu. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ikhraj. Wa yakhruju lan kajaba bi qaulihi kelawan dawai musannif bil wad'i nyatan lafat bil wad'i alat tafsir ing atase tafsir al awwali kang kawitan utawa penjelasan al awwali kang kawitan. Wa yakhruju apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku bi arabiyyin kelawan wong Arab kal ajami kaya wong ajam. Wal mufidu lan perkara kang aweh faedah bil akli kelawan akal ka ifadati hayatil mutakallimi kaya aweh faedah uripe wong kang ngomong min wara ijidarin saking burine tembok. Wa yakhruju lan kejaba ala tafsir ing atase penjelasan asani kang nomor loro apa kalamun naimi gunemane wong kang turu waman lan wong zala kang ilang apa akluhu akaleman waman lan wong jaro kang lumaku ala lisanihi ing atase lisane man apa ma perkara layak sudu kang ora nejo sapa manhu ing ma wa muhakatu ba'di tuyuri lan perkara kang den critakaken sebagiane pira-pira manuk wa malan perkara asbaha kang nyerupani apa ma zalika ing mengkono-mengkono ikhraj. Sekilas tentang apa yang sudah dijelaskan tadi dari adanya syarat-syarat ataupun rukun-rukun dari kalam itu sendiri, maka pada contoh lafaz zaitun qaimun itu bisa dibenarkan bahwasanya lafaz tersebut itu dikatakan kalam dari beberapa tinjauan bahwasanya zaitun qaimun itu adalah berupa lafaz. Kenapa? Karena dia adalah berupa suara yang mencakup terhadap huruf za, ya, dal, qaf, alif, hamzah dan mim, yang mana semuanya itu tadi adalah salah satu atau beberapa huruf yang terinclude di dalam huruf hijaiyah yang diawali alif, ba, ta, tha sampai akhir yaitu ya. Juga bisa dibenarkan bahwasanya lafaz zaitun qaimun itu adalah lafaz yang tersusun, karena lafaz tersebut tersusun dari dua kalimat. Ya, begitu pula lafaz tersebut juga berfaedah li'annahu afada faidatan. Karena lafaz zaitun qaimun itu memberikan faedah yang mana faedahnya tersebut itu tidak ada ketika memang sami itu tidak mengetahui. Jadi dalam artian faidatan lam takun inda sami'i, faidah tersebut itu atau pemahaman yang ditimbulkan dari lafaz zaitun qaimun itu sebelumnya orang yang diajak bicara atau orang yang mendengar itu tidak mengetahui sebelumnya gitu ya. Jadi sami atau orang yang mendengar ataupun orang yang diajak bicara itu baru mengetahui terhadap berdirinya Zaid itu setelah ada kata-kata zaitun qaimun. Likauni sami kana yajhulu qiyami zaidin, karena orang yang mendengar itu tidak tahu menau terhadap berdirinya Zaid. Wa istuqala zaitun qaimun juga sama, lafaz zaitun qaimun itu bisa dikatakan kalam karena memenuhi syarat yang terakhir yaitu berupa lafaz yang disengaja, karena orang yang berbicara memang secara sengaja mengatakan lafaz tersebut untuk memberikan pengertian atau informasi mungkin terhadap orang yang diajak bicara. Nah, sehingga lafaz-lafaz yang tidak memenuhi syarat sesuai kriteria di atas itu tidak bisa dikatakan kalam. Contohnya isyarah, tulisan, kemudian tongkat yang diberdirikan, terus kemudian simpul tali menali dan yang lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan kalam walaupun lafaz-lafaz tersebut bukan lafaz ya,
benda-benda tersebut ya itu bisa dapat memberikan pemahaman kepada orang lain. Akan tetapi itu tidak bisa dikatakan kalam karena tidak berupa lafadz. Begitu pula lafadz yang tidak tersusun, contohnya zaidun, amrun, wahidun, isnani ila akhirih, itu juga tidak bisa dikatakan kalam karena tidak tersusun. Ya, hanya menyebutkan lafadz zaidun gitu saja, maka itu tidak bisa dikatakan kalam. Ada juga yang mengomentari bahwasanya penyebutan syarat murokab itu tidak perlu karena sudah dicukupkan dengan adanya syarat mufid ya. Kenapa? Karena mufid itu mestilah merupakan lafadz yang tersusun. Karena hanya sedikit sekali mungkin lafadz-lafadz yang tidak tersusun secara kasat mata dalam tanda kutip itu dapat memberikan faedah. Akan tapi secara hakikinya lafadz tersebut memang tersusun. Contohnya seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik dalam nantumnya, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nah, beliau hanya menyebutkan dengan satu lafadz itu saja. Akan tetapi secara hakikatnya lafadz istaqim itu tersusun dari susunan fi'il dan fa'il. Terus kemudian dikecualikan dari lafadz mufid, yaitu lafadz yang tidak mufid ya, atau lafadz yang tidak memberikan faedah. Contohnya ya, adalah lafadz-lafadz yang tersusun dengan susunan idhofah, contohnya Abdillah, Abdullah, atau susunan tarkib masjid, ataupun mungkin susunan takyidi ya. Maksudnya gini, Abdullah ataupun tarkib masjid itu secara dasar adalah dua lafadz yang tersusun menjadi satu kata baru, yang mana satu kata baru tadi ditengarai dengan adanya makna yang baru juga yang timbul dari penggabungan lafadz tersebut. Ataupun mungkin kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, itu adalah kata majmu', kata yang tersusun dari dua kata yang lain yang saling berbeda, akan tapi dari penggabungan tadi itu menimbulkan makna baru. Nah, itu adalah tarkib masjid. Begitu pula tarkib idhofi ya. Kalau tarkib masjid bisa jadi tidak berupa nama, tapi kalau tarkib idhofi maksudnya ya, tarkib idhofi itu bisa jadi tidak berupa nama. Tapi kalau tarkib masjid sementara yang kami ketahui selalu berupa nama. Ataupun mungkin tarkib takyidi. Maksudnya bagaimana? Tarkib takyidi itu adalah ada satu lafadz yang mungkin global, terus kemudian diberi batasan-batasan tertentu. Contohnya al-hayawan. Hayawan itu maknanya adalah global, karena al-hayawan itu tergolong isim jenis. Akan tapi al-hayawan di sini dibatasi dengan lafadz an-natik ya. Jadi an-natik di sini adalah lafadz yang berfungsi sebagai pembatasan dari lafadz makna hayawan itu sendiri. Hewan natik itu bisa diartikan sebagai yang berbicara, ataupun yang cerdas, ataupun mungkin yang ngomong ya. Apa hewan yang bisa ngomong? Ya manusia. Nah, sehingga dari tiga tarkib yang ada ini, kalau diartikan itu sama dengan mengucapkan satu lafadz saja atau satu kalimat saja, sehingga di sini tidak menimbulkan faedah. Kenapa? Karena tidak adanya penyusunan lafadz dengan lafadz lain sesuai tatanan yang ada. Dalam artian kalau bahasa Indonesia mungkin disusun subjek, predikat, objeknya itu tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada penyusunan tarkib yang timbul, yaitu tarkib mubtada khobar, mungkin fi'il fa'il, mungkin itu tidak ada ya. Memang lafadz tersebut itu tersusun dari dua lafadz mungkin, akan tapi lafadz tersebut maknanya tetap makna satu lafadz,
Jadi dua lafadz serasa satu lafadz, mungkin bisa diartikan seperti itu ya. Jadi kalau diartikan Abdullah ya Abdullah ya. Ba'labaka maknanya juga ba'labaka, satu lafadz itu mungkin satu daerah yang bernama Ba'labaka. Kalau Abdullah mungkin satu orang yang bernama Abdullah, ataupun mungkin satu hamba Allah entah siapa saja, tapi kan maknanya hanya satu ya. Begitu pula al-hayawan an-natik. Hayawan an-natik ini siapa? Hewan yang cerdas misalkan. Ada apa dengan hewan yang cerdas? Kita masih belum bisa menjumpai adanya pemahaman dari lafadz tersebut. Ataupun adanya penyusunan yang sudah disusun dengan pengisnatan atau penyandaran lafadz terhadap lafadz lain. Bahasanya adalah isnad ya, penyandaran lafadz dengan lafadz yang lain atau kepada lafadz yang lain, yang mana penyandaran tersebut itu ada fungsi memberikan hukum kepada lafadz lain. Akan tetapi lafadz tersebut masih bergantung terhadap lafadz lain agar memberikan pemahaman, agar memberikan faidah ya. Contohnya in koma zaitun, ketika Zaid berdiri ya, kalau dilihat dari secara lafadz in koma zaitun sudah terpenuhi, yaitu lafadz murokab mufid ya, harusnya sudah mufid kalau koma zaitun saja, karena ada innya di situ maka tidak lagi menjadi mufid. Kenapa? Karena lafadz koma zaitun atau in koma zaitun itu baru dikatakan mufid kalau dia sudah disebutkan lafadz yang dapat mencukupi atau menjadikan dia itu bisa difahami alias bisa sempurna ya. Jika Zaid berdiri misalkan, kalau diterjemah semacam itu, lantas kenapa kalau ada Zaid berdiri ya kan, sehingga di sini masih belum bisa untuk dikatakan tarkib juga, atau mungkin mufid gitu ya. Tidak bisa dikatakan mufid atau berfaedah, karena jika Zaid berdiri atau in koma zaitun itu masih membutuhkan lafadz lain untuk dapat dikatakan berfaedah, atau masih membutuhkan bergantung kepada lafadz lain. Ataupun mungkin di sini versi yang lain adalah sesuatu yang mungkin sudah difahami atau diketahui oleh lawan bicara, sehingga itu tidak bisa dikatakan faidah. Contohnya as-sama'u fauqana. Kalau menurut orang yang mungkin belum tahu sama sekali bahwasanya langit itu letaknya di atas kita, maka itu boleh-boleh saja dikatakan kalam karena memberikan faidah. Tapi kalau hal itu dikatakan kepada orang yang sudah mengetahui bahwasanya langit itu ada di atas kita, itu tidak bisa dikatakan kalam karena tidak memberikan faidah. Ataupun susunan yang mungkin sudah bisa dikatakan kalam, akan tapi susunan tersebut itu dijadikan nama, akhirnya maknanya kembali mufrad alias tidak murakkab ya, tidak berfaedah, akhirnya seperti itu. Jadilah namanya seperti Abdullah tadi atau Ba'labaka, mungkin seperti itu. Nah, contoh di sini susunan yang dijadikan nama contohnya adalah barokonahruhu, yaitu sejarah kalau memang diartikan lafadznya itu sudah mencukupi untuk dikatakan kalam. Akan tapi karena lafadz tersebut itu dijadikan nama, akhirnya tidak bisa dikatakan kalam karena tidak memberikan faidah nama, karena yang menunjukkan orang ya kalau sudah dijadikan nama. Yang terakhir dijadikan kalam ya, itu kalau sudah memenuhi syarat wadhu. Nah, kalau tidak
Maka menurut versi pentafsiran atau penerjemahan lafadz wadok yang pertama, berarti kalau lafadz tersebut itu tidak diucapkan oleh orang Arab ataupun mungkin tidak diucapkan dengan bahasa Arab, maka tidak disebut kalam. Wal mufidu bil akli, ataupun wadoknya itu tidak berupa sesuatu yang seharusnya, yaitu berupa lafadz misalkan ya. Dalam artian gini nih, jadi kita mendapatkan informasi, mendapatkan faidah atau mendapatkan pemahaman, akan tetapi tidak dari kata-kata, melainkan dari adanya akan tapi kita mendapatkan pemahaman yang lain itu dari adanya keadaan. Nah, misalkan kita ngomong kepada orang yang ada di belakang tembok, "Woi," misalkan semacam itu ya. Terus kemudian orangnya menimpali balik, "Halo, ada apa?" misalkan semacam itu, dijawab seperti itu. Maka kita mendapatkan pemahaman bahwasanya di belakang tembok ada orang yang hidup. Kenapa? Karena sapaan saya dibalas oleh dia. Ya, kata woi tadi dibahas, "Halo, ada apa?" misalkan semacam itu. Maka pemahamannya kita mendapatkan pemahaman ada orang hidup di belakang tembok, itu tidak bisa dikatakan kalam walaupun berfaedah. Kenapa? Karena pemahaman ada orang hidup di belakang tembok itu tidak disebabkan oleh kata-kata atau kalam, oleh lafadz misalkan ya, tidak disebabkan oleh lafadz, melainkan oleh pemahaman kita. Kalau ada orang yang menimpali balik, berarti orang tersebut hidup. Ya, itu mungkin pemahaman dari tafsiran wadok yang pertama. Kalau tafsiran wadok yang kedua, pengecualiannya itu adalah perkataan orang yang tidur itu tidak disebut kalam karena tidak disengaja, kan tadi gitu ya. Ataupun orang yang hilang akalnya itu juga tidak disebut kalam karena tidak disengaja juga. Ataupun orang yang kepercut, orang yang nggak sengaja ngomong misalkan, orang yang tidak sengaja tiba-tiba ngomong, itu juga tidak bisa dikatakan kalam walaupun berfaedah, tersusun dan lain sebagainya tadi. Ataupun ucapan dari sebagian burung, yang mungkin burung beo ataupun burung apa yang mungkin bisa untuk diucapkan oleh burung tersebut, dan ternyata kalau kita pahami, oh masih paham, akan tapi karena itu tidak disengaja oleh orang, maka itu tidak juga bisa disebut dengan kalam. Kinten-kinten kata semacam yang bisa untuk kita fahami dari ibarat kitab yang sudah dibacakan tadi. Kita lanjutkan sebentar, sekalian membahas masalah penyusun dari kalam, karena kalam itu adalah sangat bisa dikatakan masih susunan yang umum gitu ya. Jadi kalam, kalau kita bicara kalam itu masih tergolong sesuatu yang umum, sehingga kita masih perlu apa saja yang dapat menjadikan lafadz tersebut itu menjadi kalam, karena tadi ada syarat yang berupa murokab ya. Karena ada syarat murokab, maka kita perlu tahu apa yang bisa disusun untuk dia bisa dikatakan kalam, agar dia bisa dikatakan kalam.
Jadi kita perlu tahu komponen-komponen ataupun mungkin komposisi dari kalam itu dibentuk. Walamma kana kullu murakkabin la budda lahu min ajza'in yatarakkabu minha ihtaja ila dzikri ajza'il kalami mu'abbaran anha bil aksami majazan. Walamma kana lan ing dalam semangsane ono apa kullu murakkabin saben-saben murakkab iku la budda wajib lahu kedue kul apa min ajzain saking pira-pira bagian ya tarakabu kang kesusun apa kul minha saking ajza ihtaja mongko butuh apa kul ila dzikri ajzail kalami maring nutur pira-pira bagiane kalam mu'abbaron atau mu'abbiron hale wong kang gawe tetembungan anha saking ajza bil aksami kelawan tahu aksam majazan kelawan majas utawa ngringkes utawa gawe makna kang ora asli kama kaya keterangan fa'ala kang agawe ing ma sapa Az-Zajjaji Imam Az-Zajjaji fi jumalihi ing dalam kitab Jumale Az-Zajjaji faqala nuli dawu sapa musannif wa aqsamuhu utawi pira-pira bagiane kalam ai ajzaul kalami tegese pira-pira bagiane kalam min jihati tarkibihi saking arah-arah kesusune kalam min majmu'iha saking kumpule ajza la min jami'iha ora saking sekabehane ajza iku salah satun telu la robi'a kang ora ono papat iku mujud laha kedue ajza bil ijma'i kelawan ijma' wala iltifatalan ora ono mengo iku mujud liman maring wong zada kang nambahi sapa man robi'an ingkang nomor papat wasamma lan ngarani sapa man hu ing robi khalifatan ing khalifah wa ana lan ngersakaken sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono robi ismal fi'li ing isim fi'il nahwu sosbatan lafadz so fa innahu mongko sak temene soh iku khalafun ganti apa soh aniskut saking lafat uskut wa hadhihi salah satu utawi ikilah telu iku ismun isim wa huwa utawi isim iku salah satu aksamin telu biro-biro bagian mutmarun nyatani isim domir nahu ana sepatan lafat ana wa mudharun lan isim dohir ka zaitin ka lafat zaitin wa mubhamun lan isim mubham nahu hada sepatan lafat hada wa fi'lun lan fi'il wa huwa utai fi'il iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian aidon kelawan maneh madin nyatane fi'il madi ka doroba ka lafadz doroba wa mudhari'un lan fi'il mudhari' ka yadribu ka lafadz yadribu wa amrun lan fi'il amar ka trib ka lafadz itrib wa harfun lan huruf jaa kang teko apa huruf lima nan maring makna wa huwa utai huruf iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian aidon kelawan maneh harfun nyatani huruf mustarakun kang sekuton apa huruf bainal asma'i ing dalam antarane pira-pira isim wal af'ali lan pira-pira fi'il nahwu hal wabal sepatan lafadz hal wabal lan bal wa harfun lan huruf mukhtasun kang ten khususaken apa huruf bil asma'i kelawan pira-pira isim nahwu fi sepatane lafadz fi wa harfun lan huruf mukhtasun kang ten khususaken apa huruf bil af'ali kelawan pira-pira fi'il nahwu lam sepatane lafadz lam wa hadara jalan kejaba biqaulihi kelawan dawe musannif ja'a li makna nyatane lafadz ja'a li makna ihtiraja kejaba apa min hurufit tahaji perkara kang saking pira-pira huruf hijaiyah idza kanat ing dalam nalikane ono apa huruf iku ajza kalimatin bagiane pira-pira kalimat kazai zaitin kaya zae lafadz zaitin wa ya'ihi lan ya'i zaitin wa talihi lan tali zaitin la mutlakon ora kelawan mutlak li anna hurufat tahaji karena sak temene pira-pira huruf hijaiyah idza lam takun ing dalem nalikane ora ono apa hijaiyah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ajza'i kalimatin kanat mongko ono apa hijaiyah iku asma'an pira-pira isim limaanin maring pira-pira makna fajimun mongko utawi jim masalan kelan umpamane iku ismu jah
isim jah, isim kang dudu makna jah. Wa dalilu utawi dalile ala annaha ing atase sak temene jim iku ismun isim iku qabuluha nampane jim li alamatil asma'i maring pira-pira tandane pira-pira isim. Nahu katabtu jiman kaya sepadane lafat katabtu jiman. Katabtu nulis sapa ingsun jiman ing jim. Wa hadhil jimu utawi ikilah jim iku ahsanu luwe bagus apa hadhi min jimika sangking jim sira. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono jim al-baqi utawi sekerine tahaji. Oke. Karena kalam tadi itu syaratnya harus tersusun, maka kita harus tahu apa penyusun dari kalam, atau kalam bisa tersusun dari apa saja. Ternyata ada 3 komponen, yaitu bisa jadi berupa dari kalimat isim, fi'il, atau huruf. Kalimat isim itu ada 3 bagian. Nah, ini secara global saja nih. Kalimat isim itu ada 3 model atau 3 bagian. Isim bisa jadi isim domir, contohnya ana, isim dohir, contohnya zaitun, atau isim mubham, contohnya hada. Begitu pula kalimat fi'il juga ada 3 bagian, bisa jadi fi'il madhi, contohnya doroba, mudhari, contohnya yadribu, ataupun amr, contohnya idrib. Dan yang terakhir adalah kalimat huruf yang mempunyai makna. Saya terjemahkan semacam itu, atau kalimat huruf yang bermakna. Itu juga dibagi menjadi 3, yaitu adalah huruf yang bisa masuk kepada isim dan fi'il, contohnya hal dan bal, ataupun huruf yang khusus masuk kepada kalimat isim, contohnya fi. Bisa jadi berupa kalimat huruf yang khusus masuk kepada kalimat fi'il, contohnya lam. Oke, dari sini kita dapat gambaran bahwasanya kalimat huruf ini tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan kalimat huruf harus bergandengan dengan kalimat lain. Dibuktikan dari apa? Bahwasanya kalimat huruf itu mustarakun bainal asma wal af'al, dalam artian huruf yang bisa masuk kepada isim dan fi'il. Maka dari situ kan kalimat huruf itu tidak mungkin untuk berdiri sendiri dalam tujuan untuk mencapai makna tertentu. Ya, berbeda dengan kalimat isim. Kalimat isim ataupun fi'il itu sudah bisa untuk menimbulkan maknanya, ya, tanpa harus dibarengkan atau disandingkan dengan kalimat yang lain. Ya, maka kalimat huruf dibagi menjadi 3 dari sisi tersebut. Nah, dikecualikan dari lafadz ja'ali makna, yaitu adalah lafadz-lafadz yang terkategori sebagai huruf akan tetapi tidak mempunyai makna. Ya, contohnya adalah jim, za, ya, zai. Zai dari lafadz zaitun. Jadi zainya lafadz zaitun, atau za-nya lafadz zaitun mungkin, atau ya-nya lafadz zaitun. Ya-nya saja dari lafadz zaitun itu tidak memiliki arti apapun. Nah, misalkan doroba itu artinya memukul. Dotnya lafadz doroba itu menyumbang arti kata apa? Memu, ya kan, nggak mungkin. Atau dotnya lafadz doroba itu mempunyai arti ini, akhirnya apa? Susunan dari doroba itu bisa dikatakan memukul, atau biasa diartikan memukul. Itu tidak benar. Nah, karena lafadz doroba ketika dipreteli satu-satu itu tidak menunjukkan makna apapun. Dot saja, ya wes, nggak ada makna yang timbul. Ro gitu sih. Ini juga tidak ada makna yang timbul kalau itu memang berasal dari lafadz doroba misalkan, ataupun dari lafadz zaitun. Oke. Akan tetapi ada pula huruf-huruf yang semacam itu yang masih mempunyai makna. Loh, kok bisa? Ya karena memang itu adalah menjadi nama dari huruf tersebut. Contohnya jim, ya, jim yang tidak menjadi
bagian atau menjadi bagian dari lafadz lain itu masih mempunyai makna. Contohnya adalah jim yang berupa huruf hijaiyah. Nah, apa arti dari jim? Arti dari jim adalah huruf yang setengah lingkaran yang mempunyai shred di atasnya dan bertitik di bawah, yaitu artinya jim. Ya, kalau misalkan digambar ya seperti yang biasa kita ketahui. Oke. Mulai dari alif sampai ya itu pun bisa dikatakan seperti itu ya, sehingga nggak setiap huruf hijaiyah yang hanya berupa satu huruf itu bisa dikatakan huruf yang la yaji'u li makna. Enggak setiap huruf hijaiyah kalau hanya disebutkan satu saja itu tidak menimbulkan makna atau tidak bermakna. Bisa jadi bermakna kalau memang yang diinginkan itu adalah huruf hijaiyah yang tidak menjadi bagian dari kalimat lain. Akan tapi bisa jadi dia tidak bermakna kalau menjadi bagian dari lafadz lain, misalnya zaknya lafadz zaitun itu tidak mempunyai arti. Kira-kira seperti itu dari lafadz yang kita baca. Kita lanjutkan di pertemuan depan di tanda-tanda kalimat isim. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Habis ini insya Allah akan ada visualisasi sedikit terkait apa yang kita baca lafadznya untuk bertujuan untuk menggambarkan ataupun menyimpulkan terhadap apa yang kita baca dari lafadz kitab Syarah Al-Jurumiyah punyanya Syekh Khalid Al-Azhari, sehingga nanti kita buatkan kesimpulan-kesimpulan yang kita anggap penting, kemudian kita jelaskan sedikit saja ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan di video yang terkait. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk menyederhanakan dan menyimpulkan hasil bacaan kitab yang sebelumnya serta terjemah sekilas dari kitab Syarah Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang kalam, bahwasanya kalam itu sendiri diartikan sebagai lafadz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja dengan bahasa Arab. Ya, tadi sudah diketahui bahwasanya lafadz itu adalah suara. Tidak hanya sekedar suara, tapi suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maka dikecualikan dari pengertian ini, yaitu sesuatu yang tidak berupa suara, yaitu isyarah ataupun tulisan. Tunjuk ya, kata tunjuk bukan kata tapi tunjuk ya, ataupun tulisan ataupun batang yang ditegakkan itu tidak tergolong lafadz karena tidak berupa suara, ataupun berupa suara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Contohnya gendang ataupun jidor, misalkan semacam itu. Kentongan ya, itu juga tidak tergolong sebagai lafadz karena memang berupa suara tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Oke. Jadi perlu diketahui dulu, lafadz murakkab mufid dan wadha ini adalah rukun dari kalam menurut versi Imam Ajurumiyah. Yang kedua yaitu adalah murakkab. Apa itu murakkab? Adalah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih ya, sehingga
maksud dari murakab itu lafadznya tidak sendirian atau tidak satu. Contohnya di sini adalah lafadz zaitun qaimun, itu tersusun, maksudnya murakab itu tersusun. Dikecualikan dari lafadz yang tersusun, yaitu adalah lafadz yang mufrad, ya. Jadi maksudnya mufrad itu hanya ada satu lafadz saja, tidak ada susunannya, ataupun bilangan yang berurutan, jadi 1, 2, 3 sampai akhir misalkan. Itu walaupun ada susunannya, maksudnya tidak terdiri dari satu lafadz saja, tapi tidak bisa dikatakan murakab, karena murakab di sini yang diinginkan adalah adanya isnad. Apa itu isnad? Isnad itu adalah susunan yang dapat menimbulkan pemahaman, yang nanti isnad itu akan terdiri dari dua hal, yaitu musnad dan musnad ilaih. Ya, musnad ini sesuatu yang disandarkan, musnad ilaih adalah sesuatu yang disandari. Nah, nanti kita sesuaikan pengertian isnad ini kepada contoh yang sesuai. Yang ketiga, syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah mufid. Mufid itu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan faidah, ya, dari adanya isnad atau susunan secara maknawi, ya, yang di sini tadi. Ya, kalau ini kelihatan lafadznya itu memang tersusun dari dua lafadz atau dua kalimat. Kalau di sini mufid itu susunan dua lafadz tadi itu yang kelihatan, itu dapat dipahami, ya, dapat menimbulkan pemahaman dari adanya pengisnatan atau penyandaran hukum terhadap mahkum alaih atau sesuatu yang dihukumi, yang mana faedah yang ditimbulkan dari adanya pengisnatan tadi itu, penyandaran lafadz kepada lafadz lain, itu adalah faedah yang dapat menjadikan mutakallim itu diam. Dalam artian diam, tidak perlu untuk menimpali balik terhadap mukhatab yang bertanya atas ketidakfahamannya dia terhadap kalam dari mutakallim. Ya, jadi misalkan mutakallim itu ngomong gak jelas, maka nanti orang yang diajak bicara atau mukhatab itu akan bertanya, ya, bertanya lagi kepada mutakallim, sehingga mutakallim akan menjelaskan ulang. Nah, itu namanya tidak dikatakan mufid. Kenapa? Karena si mutakallim itu tidak yahsunu as-sukutu. Kenapa kok tidak yahsunu as-sukutu? Karena kata-kata atau kalam yang diucapkan mutakallim itu tidak memberikan faedah kepada mukhatab, sehingga mukhatab itu bertanya kepada mutakallim terkait apa yang dikatakan oleh mutakallim tadi. Kan bihaitsu la yantadiru as-sami'u ila syai'in akhar. Sekiranya mutakallim itu tidak perlu menjelaskan lebih, dalam artian orang yang mendengarkan alias mukhatab tadi itu tidak menunggu terhadap sesuatu yang lain yang mungkin perlu untuk dikatakan, ya, kelebihan kata yang perlu dikatakan oleh mutakallim terhadap sami', ya, mungkin seperti itu. Dikecualikan dari adanya mufid tadi itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Contohnya adalah tarkib atau susunan idhofah ataupun masji. Susunan idhofah atau masji itu memang terjadi adanya susunan dari dua lafadz. Contohnya Abdullah gitu ya. Jadi di sini ada susunan lafadz Abdun dan lafadz Allah. Ini kalau ditinjau dari murakab, ini sudah murakab. Tapi murakabnya itu tidak menimbulkan mufid. Ya, kenapa? Karena susunan Abdun dan Allah
disusun menjadi satu, itu menimbulkan susunan baru, yaitu namanya susunan idhofah. Kenapa pertanyaannya susunan idhofah tidak menjadikan mufid? Karena susunan idhofah itu sama dengan mengatakan lafadz yang mufrad. Kok bisa? Karena makna yang timbul dari abdun dan Allah yang disusun menjadi satu itu adalah satu makna, tidak dua makna. Jadi satu makna, yaitu adalah Abdullah, nama orang misalkan, atau mungkin hambanya Allah ya, yang timbul makna itu hanya makna satu makna saja, berbeda dengan mufid yang di sini ya. Ataupun mungkin seperti tadi yang sudah dikatakan, yaitu adalah takyidi. Jadi itu ada satu lafadz, misal al-hayawan gitu ya, al-hayawan, tapi dibatasi nggak semua hayawan, tapi yang natik. Nah, hayawan an-natik ini adalah susunan, benar susunan, akan tetapi maknanya itu tidak menimbulkan faidah. Kenapa? Karena keduanya ini, entah murakkab idhofi dan masji ataupun susunan yang takyidi ya, itu sama halnya mengatakan terhadap satu kata saja atau satu kalimat saja ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, saya harap bisa difahami. Nggak mufid di sini itu bisa timbul faedah sebab adanya isnad ya. Berarti yang dikecualikan dari adanya mufid, mulai dari tarkib idhofi dan tarkib masji, kedua tarkib ini tidak menimbulkan isnad, gitu saja. Dalam artian tidak menimbulkan adanya susunan musnad dan musnad ilaih. Nah, begitu pula tarkib takyidi, ini juga tidak bisa dikatakan isnad sehingga menimbulkan musnad ilaih. Begitu pula isnad ya, tarkib isnad ini sudah isnadi atau bisa di susunan tersebut itu sudah mengandung musnad dan musnad ilaih. Akan tetapi lafadz tersebut atau susunan tersebut ya, itu tidak cukup hanya dengan menyebutkan lafadz itu saja, melainkan pemahamannya masih bergantung terhadap susunan lafadz lain ya. Misalkan in koma zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, di sini sudah terdapat isnad, yaitu musnad ilaih. In koma kalimat fi'il zaidun sebagai fa'ilnya. Jadi ini musnad ilaih. Sudah ada, harusnya sudah mufid. Akan tapi karena ada tambahan in, yang mana in ini menuntut untuk adanya jawab ya, karena jawabnya tidak ada, maka jumlah in koma zaitun ini tidak bisa difahami. Kenapa? Karena pemahaman dari in koma zaitun ini masih membutuhkan terhadap lafadz lain atau jumlah lain yang dipergunakan untuk membahas lebih atau menjadikan lafadz in koma zaitun ini berarti atau mempunyai faedah. Misalkan agar bisa berfaedah ditambahi in koma zaitun fa'ajiuka, misalkan semacam itu. Jika Zaid berdiri, maka aku akan mendatangimu ya. Kalau sudah seperti itu maka bisa difahami ya. Tapi kalau hanya sekedar in koma zaitun itu tidak memahamkan. Kenapa? Karena tarkib isnadi yang ada di lafadz in koma zaitun ini masih membutuhkan lafadz lain untuk menimbulkan pemahaman. Dalam artian pemahamannya lafadz ini masih bergantung terhadap lafadz lain. Yang terakhir syarat dari kalam itu adalah berupa wadhu. Wadhu itu ada dua artian tadi. Yang pertama adalah wad'ul arabi, yaitu dicetak dengan menggunakan bahasa Arab ya. Ja'lul lafzi dalilan alal makna ya, yang mana lafadz
ya. Di sini tadi itu lafadz itu menjadi tanda dari adanya makna, ya. Jadi adanya lafadz itu adalah tanda dari adanya makna yang bisa kita pahami. Maka bisa dikecualikan dari adanya wad'ul arabi, itu adalah sesuatu yang tidak berbahasa Arab, maka itu tidak bisa dikatakan wadok, sehingga tidak bisa dikatakan kalam, ya. Ataupun mungkin itu berlandaskan dari apa? Dari inna dalalatal kalami wad'iyatun, karena dalalah dari kalam itu berupa wad'iyah atau sesuatu yang tercetak, sehingga ketika sesuatu tersebut itu tidak dibahasakan, ya, maka itu tidak bisa dikatakan wadho. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya sesuatu yang bisa diakal, atau sesuatu yang nantinya ada sesuatu diomongkan, lantas omongan tersebut itu ada pemahaman yang lain dari apa, dari arti lafaz tersebut, misalkan oh, atau dalam, misalkan semacam itu. Kalau dalam bahasa Arab mungkin na'am, gitu ya. Na'am, ada orang jawab na'am di belakang tembok, ya, dari pertanyaan kita yang berupa hoi, na'am, atau ya. Maka kita dapat kesimpulannya apa? Ada orang hidup di belakang tembok, atau orang di balik tembok hidup. Nah, kesimpulan orang di balik tembok hidup itu bukan berasal dari lafadz na'am, ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa? Karena arti dari na'am itu adalah iya. Kok bisa menimbulkan pemahaman orang di balik tembok itu hidup? Dari mana pemahaman orang di balik tembok itu hidup? Yaitu adalah dari pemahaman yang ditimbulkan oleh akal. Sebab apa? Kalau ada orang saya tanya kok dia jawab, maka dia adalah orang yang hidup. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mati bisa bicara. Nah, itu pun juga tidak bisa dikatakan kalam. Mana maksudnya? Na'am ini tidak bisa dikatakan kalam, karena na'am itu artinya iya, bukan orang di balik tembok itu hidup. Itu adalah pengertian dari wadok yang pertama. Pengertian dari wadok yang kedua yaitu adalah qasdu, dalam artian lafadz yang tersusun yang menimbulkan faedah tadi itu harus disengaja. Maksudnya tidak boleh tidak disengaja untuk diucapkan. Maka orang yang mengigau, orang yang tanpa sadar dia kok tiba-tiba ngomong, ya kan? Itu tidak bisa, omongannya tidak bisa disebut kalam, walaupun berupa lafadz tersusun dan memahamkan. Mungkin ini yang bisa kita pakai, karena ini inda jumhurin nuhat itu yang diberlakukan. Oke, kira-kira seperti itu. Sehingga kesimpulan dari apa yang dimaksudkan kalam itu adalah kembali kepada 4 perkara yang sudah disebutkan, yaitu adalah lafadz, murakkab, mufid, dan wadok. Apa contoh yang sesuai? Karena mulai dari tadi tidak ada contohnya, yaitu adalah lafadz zaidun qaimun. Hanya sekedar lafadz zaidun qaimun, ada 2 lafadz. Jadi ada pengucapan lafadz zaidun dan qaimun yang tersusun. Jadi ada susunan lafadz pertama zaitun, lafadz kedua qaimun. Susunan tersebut dapat difaidah atau dapat difahami karena lafadz ini zaitun qaimun itu dapat diisnati atau dapat disusun maknanya, ya, dengan susunan mubtada dan khobar, ya,
yang itu bisa ditengarai dari adanya harokat yang dipunyai lafadz zaitun dan qaimun, sehingga pasti orang akan langsung berpemahaman bahwasanya zaitun lafadz pertama menjadi mubtada, lafadz kedua menjadi khobar, karena ada ketentuan yang sudah dicapai. Terus kemudian menimbulkan faidah karena orang yang sebelumnya belum mendengar lafadz zaitun qaimun ini mendapatkan informasi baru bahwasanya dengan diucapkan lafadz zaitun qaimun orang menjadi tahu kalau Zaid itu berdiri, dan jelas lafadz tersebut itu entah menggunakan versi pertama atau versi kedua tetap sesuai, yaitu diucapkan dengan bahasa Arab dan ada penyengajaan untuk diucapkan. Maka empat-empatnya itu sudah terpenuhi ya, dan ini bisa dikatakan kalam ya. Saya rasa seperti itu keterangan dari pengertian kalam itu sendiri serta pengecualian-pengecualian yang ada pada bab kalam. Nah, kita lanjutkan karena tadi itu membahas juga masalah taksim ya. Maksudnya taksim bagaimana? Ini awal mulanya adalah dari adanya kalam itu harus berupa lafadz yang murakkab. Akhirnya karena ada susunan, kita perlu tahu apa saja yang bisa dibuat untuk menyusun kalam. Ya, apa saja yang dapat dibuat untuk menyusun kalam? Pantas atau bisa dibuat untuk menyusun kalam ternyata ada 3. Taksimil kalam atau penyusun pembagian dari kalam itu sendiri ada 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Ya, kalimat isim itu dibagi menjadi 3, ada kalimat isim dhamir, isim dhahir, dan isim mubham. Semuanya kalimat isim. Contohnya dhamir itu huwa, mungkin ada lagi anta, ada lagi ana. Ini nanti lebih enaknya dihafalkan ya, karena lafadznya itu terbatas. Begitu pula isim mubham itu kalau di kitabnya tadi dicontohkan dengan hadza isim isyarah, ataupun mungkin bisa alladzi sebagai isim mausul ya. Hadza, hadzani ya, ulai dan lain sebagainya, itu alladzi, alladani, alladzina dan seterusnya, itu lafadz-lafadznya juga tertentu atau terbatas, sehingga isim mubham dan isim dhamir ini lebih enak untuk dihafalkan. Nah, untuk isim dhahir ini nanti yang akan kita bahas dengan tanda-tanda yang mungkin sesuai dengan pengertian dari isim dhahir itu sendiri. Yang penting di sini isim itu dibagi menjadi 3, yaitu isim dhamir, dhahir, dan mubham. Akan tetapi tadi kita sebutkan kalimat isim dibagi menjadi 3. Kita nggak tahu apa itu kalimat isim. Kalimat isim pengertiannya adalah kalimat yang menunjukkan makna dari lafadz itu sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman ya. Jadi kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai makna, simpelnya seperti itu, dan tidak bersamaan dengan zaman. 1, punya makna, terus tidak ada zaman. 2 komponen ini, punya makna terus tidak punya zaman. Nah, kebalikan dari kalimat isim adalah kalimat fi'il, itu lafadznya juga punya makna, tapi dia juga punya zaman ya. Jadi kalau kalimat fi'il punya makna, punya zaman. Makna apa maksudnya? Makna dari lafadz itu sendiri. Nah, kalimat fi'il sama dengan kalimat isim dibagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar.
intermezzo sedikit. Fi'il madi itu menunjukkan arti lampau. Fi'il mudhari sekarang atau akan datang. Fi'il amar ini kata perintah. Oke. Jadi fi'il dibagi menjadi 3, fi'il madi, mudhari, dan amar. Ya, nanti ada fi'il mudhari ini masih dibagi lagi. Ada fi'il mudhari nyel, ada fi'il mudhari yang kemasukan lam. Namanya lam nahi, jadinya fi'il nahi. Tapi secara dasar ini fi'il dibagi menjadi 3, madi, mudhari, dan amar. Yang nomor 3 yaitu adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak punya makna, adalah lafaz atau kalimat yang tidak punya makna. Ini langsung saja, tidak punya makna sebelum digandeng dengan kalimat lain. Jadi sebelum digandeng dengan kalimat lain, kalimat huruf tidak punya makna. Otomatis juga tidak punya zaman. Oke, jadi perlu diketahui kalimat huruf secara dasar dia itu tidak punya makna sebelum digandeng dengan lafaz lain. Dalam artian kalimat huruf itu menunjukkan makna yang tidak ada pada kandungan lafaz itu sendiri dan juga tidak bersamaan dengan zaman. Nah, kalimat huruf dibagi juga menjadi 3, adalah kalimat huruf yang bisa masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. Yang nomor 2 ada kalimat huruf yang khusus masuk kepada kalimat isim dan ada kalimat huruf yang khusus masuk kepada kalimat fi'il. Ya. Jadi contoh saja, di sini ada hal sebagai huruf istifham, kemudian ada bal sebagai istidrak. Ada kalimat huruf yang khusus masuk kepada kalimat isim, contohnya huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ila akhirih. Nanti akan diterangkan contoh dari kalimat huruf yang khusus masuk kepada fi'il itu adalah amil jazm, lam, lamma, alam, alama, ataupun amil nasab, an, lan, idan, kai, ila akhirih. Ya. Jadi sama. Jadi ketika kalimat isim, fi'il, huruf itu ada 3 pembagiannya masing-masing. Ya, kalau dari kalimat isim dibagi menjadi isim dhamir, dhahir, dan mubham. Fi'il dibagi menjadi 3, madi, mudhari, amar. Huruf khusus isim, fi'il, dan bisa keduanya. Oke. Jadi ini untuk secara simpelnya saja, kalimat isim itu adalah kalimat yang punya makna dan tidak bersamaan dengan zaman. Kalimat fi'il punya makna juga punya zaman. Kalimat huruf tidak punya makna sebelum digandeng dengan kalimat lain, yaitu fi'il dan isim, dan juga tidak punya zaman. Nah, maksudnya lafaz ja'ali makna itu adalah kalimat huruf yang mempunyai makna ketika digandeng dengan kalimat lain, yaitu fi'il dan isim. Oke, dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya zaman itu khusus kepada kalimat fi'il saja. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk keterangan yang ada di sini adalah sekedar keterangan tambahan untuk lebih menyederhanakan saja. Nah, untuk versi lengkapnya nanti bisa dicek di pembacaan lafaz dan maknanya tadi. Itu sedikit ada keterangan tambahan melalui terjemah dan murad simple. Kira-kira seperti itu. Materi selanjutnya habis ini, nanti insya Allah di video selanjutnya akan mau kita bahas tanda-tanda kalimat isim. Ya, karena kita sudah tahu, jadi kalam ya, secara dasar kita akan membahas kalam mulai dari awal bahasan nahwu sampai akhir. Nanti tujuannya adalah untuk bagaimana kita dapat berbicara agar pembicaraan kita itu sudah bisa dikatakan kalam. Nah, intinya hanya satu, nahwu itu. Bagaimana caranya apa yang kita omongkan itu bisa disebut dengan kalam.
Nah, kalam itu sendiri nanti bisa diperoleh atau bisa timbul kalau kita mengerti tata caranya untuk mencapai perkataan yang bisa disebut dengan kalam. Ya, salah satunya kita harus mengetahui apa itu komponen yang dapat disusun agar menjadi kalam. Komponennya apa saja? Hanya ada 3, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ya, maka kalau kita sudah tahu komponennya kalimat isim, fi'il, huruf, nanti kita akan bahas tanda-tanda dari setiap kalimat isim, fi'il, dan huruf. Insya Allah di video yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya, saya mohon koreksinya dan mohon diingatkan. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.